KSAD dan Pangkostrat panen padi Program Ketahanan Pangan Nasional. Subangpos.com Kepala Staf Angkatan Darat KSAD, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan Pangkostrat Letjen TNI Saleh Mustafa memanen padi perdana dalam rangka program Gerakan Nasional Ketahanan Pangan tahap pertama yakni 30 hektar lahan. Jenis padi yang ditanam adalah varietas Inpari 32 yang ditanam pada Januari tahun 2024 yang lalu dengan total panen yang mencapai 8 ton per hektar. Di lahan ketahanan pangan kerjasama Kostrat, bertempat di Desa Ciasem Girang Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang Jawa Barat Kamis tanggal 18 April tahun 2024. Kepala Staf Angkatan Darat KSAD, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak didampingi Pangkostrat Letjen TNI Saleh Mustafa dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelaksanaan panen raya padi ini adalah bukti kesungguhan dan kerja keras dalam sinergitas yang tinggi dari seluruh elemen pemerintah dan masyarakat, yang tentunya akan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini. Lebih lanjut Kepala Staf Angkatan Darat KSAD, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan ucapan selamat dan terima kasih serta penghargaan yang setingginya atas kesungguhan, kerja keras dan kerjasamanya kepada Pangkostrat beserta jajarannya juga seluruh elemen pemerintah dan masyarakat, hingga berhasil melaksanakan Gerakan Nasional Ketahanan Pangan Panen Raya dan Penanaman Padi tahap 2 seluas 150 ha bersama Kasat di lahan ketahanan pangan Kostrat, sebagai wujud nyata upaya mendukung peningkatan swasembada pangan. Saya berharap pelaksanaan program peningkatan swasembada pangan di lahan ketahanan pangan kerjasama Kostrat, bertempat di Desa Ciasem Girang Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang Jawa Barat, dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, lewat koordinasi dan sinergitas yang tinggi antara semua unsur baik itu TNI AD, Dinas Pertanian, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat petani sebagai pahlawan swasembada pangan, demikian harap Kasat. Pada kesempatan itu Kepala Staf Angkatan Darat KSAD, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak didampingi Pangkostrat Letjen TNI Saleh Mustafa beserta rombongan juga memberikan paket tali ASI dari Kostrat untuk kelompok tani. Hadir dalam kegiatan ini, Kepala Staf Angkatan Darat KSAD, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Pangkostrat Letjen TNI Saleh Mustafa, Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Muhammad Fajar, Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus, Ketua BUMN Klaster Pangan Arif Prasetyo Adi, Dirut PT SHS, Kaskostrat, Irkostrat, Kapoksahli Pangkostrat, Wair Kostrat, Asren Kostrat, para asisten Kaskostrat, dan Rem 063 Sunan Gunung Jati Cirebon, para dan Kasat Balak Kostrat, dan Men Armet 1 Kostrat, Kapolres Subang, Dandim 0605 Subang dan Forkopimda Kabupaten Subang, Camat Ciasem, Kapolsek Ciasem, dan Ramil 0506 Ciasem serta tamu undangan lainnya, kontributor UTA. Ini memang ada permasalahan komunikasi dari si petani dengan misalnya sang yang Sri, terus dari pertanian. Ini perlu ada orang yang menyatukan bersama, duduk bersama, apa kira-kira kendala, apa yang bisa kita kerjakan untuk bisa membantu. Nah, ini proyek-proyek awal ini saya kira cukup menjanjikan nanti ke depannya, sehingga kita semakin termotivasi untuk punya rencana yang lebih besar lagi. Dan ini bukan hanya di Subang ini, kita juga punya proyek di Sukabumi, di Surabaya juga banyak berapa titik, sekarang Menteri Pertanian ada di sana, di Jawa Tengah, di Sumatera, terus kita berjalan. Mudah-mudahan ini dalam waktu sekian 2 tahunan ke depan lah, ini saya kira bisa jadi salah satu presentasi yang bisa ditunjukkan pada contoh untuk yang lainnya. Sebenarnya kalau bagus dia bisa 8-9 ton gitu. Ya, ini mungkin 5-6 ton mudah-mudahan bisa dapat lah. Tapi untuk awalan menurut saya belum tanya nih dengan pakarnya, karena saya sudah berulang-ulang juga mencoba mengerjakan ini. Untuk awal 5-6 ton tuh sudah bisa balik modal lah, udah bisa makan, udah ini segala macam. Tapi setelah evaluasi ini saya confidence loh bisa lebih, karena kita sudah tahu nih efektivitas tadi melawan siput lah, melawan tikus lah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti ada, saya yakin tentara-tentara ini punya ide-ide nanti gimana caranya tikus-tikus itu tadi. Dan juga sebenarnya masyarakat juga punya ide-ide itu. Ya, tapi kalau masyarakat punya ide nggak bisa ngajak yang lain, susah.
Kalau ada si serdadu ini kan, ngene kumpul, ngobrol. Jeung bapak di dia kan gitu. Ada yang ngobrol gua newak berit ya kan. Jadi itu kira-kira begitulah ya. Nah, ini tidak bisa langsung sekali langsung panen bagus. Perlu berulang-ulang. Ini juga kan udah tadi saya bilang sekali, 2 kali, bisa ketiga keempat bagus itu udah hebat. Betul Pak? Betul Pak. Ya, bisa ketiga keempat bagus itu udah hebat. Ya, tapi ini kita syukur alhamdulillah yang pertama ini sudah baik. Ya, nanti kalau sudah ini sekian tahun, dinamika juga banyak. Kita ngomong angin, mau hama, segala macam. Jadi ya kita percaya sajalah kalau pada pemerintahan bagaimana mengelola ini supaya kita tetap tersedia bahan pangan kita yang bisa terjangkau. Mau tiba-tiba suatu saat terpaksa impor, tapi kita akan terus berusaha, saya yakin pemerintah akan terus berusaha untuk tidak impor. Putra Kosrat, pengembang angkera sejati. Setiap musim dan di medan apapun, siap tempur maju pantang mundur. Kesatria yang terpilih yakin pada Tuhan yang Maha Esa. Berani, suci dan benar, serta agung sakti abadi. Indonesia berasal Pancasila dengan sabta marga teguh kalimat, dia korban jiwa raga. Prajurit Dharma Putra Kosrat, pengemban angkera sejati. Setiap musim dan di medan apapun, siap tempur